Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pembahasan soal tryout SBN dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk part 1 ini kita bahas 10 soal terlebih dahulu. Oke, kita langsung pada pertama. Pada soal pertama biasanya yang sering keluar adalah tentang ide pokok paragraf. Untuk mencari sebuah jawaban dari ide pokok paragraf itu kita harus menentukan kalimat utamanya. Nah, selain kita menentukan kalimat utamanya, pasti juga kita harus membaca dengan teliti kalimat yang ada di paragraf tersebut. Oke, kita baca dulu ya paragrafnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Salah satunya yaitu pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat petani. Selain itu, kebakaran hutan juga bisa terjadi karena ulah oknum korporasi. Hingga 16 September 2019, polisi sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan dan 4 korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau, Kalimantan Barat. KLHK mengklaim telah menyegel sebanyak 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pembakaran hutan dan lahan. Yang tadi saya katakan adalah untuk mencari ide pokok kita harus mencari kalimat utamanya ini berada di awal paragraf atau yang biasa disebut dengan paragraf deduktif ya, berada di awal paragraf. Karena berada di awal paragraf, kita langsung cari pilihan utama, pilihan jawabannya. Yang tertulis faktor di sini adalah pilihan B dan D. Pilihan B faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan B perkiraan faktor terjadinya kebakaran. Nah, di sini sudah jelas tidak ada perkiraan ya, tapi langsung pada menyebutkan faktor yang terjadi. Maka pilihan yang B yang paling tepat. Oke, paham ya? Kita langsung nomor 2. Nah, masih soal yang atau masih teks yang sama tapi dengan soal berbeda. Nah, pada soal kedua ini kita diminta untuk mencari makna istilah dari kata menyegel dan bercetak miring pada teks tersebut. Oke, menyegel di sini kalimatnya adalah telah menyegel sebanyak 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pembakaran hutan. Nah, untuk mencari makna kata menyegel ini kita langsung pada arti dari masing-masing pilihan jawaban. Ini A, B, C, D, dan E ya. Oke. Pada pilihan jawaban A yaitu menutup. Menutup pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah segel, menutup. Kemudian kalau yang B memusnahkannya artinya lenyap atau binasa. Kemudian yang C merampas itu adalah perebutan secara paksa. Kemudian yang D membubuhkan artinya menaruh. Yang terakhir mencap yang artinya menaruh atau tanda. Nah, maka makna istilah dari menjegal ini adalah menutup yang paling tepat. Udah ya. Nah, lalu yang nomor ketiga, ini kita harus menyermati paragraf atau teks di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kulit kakao bermanfaat untuk dikonsumsi kambing PE? Kambing PE ini berarti peranakan etawa. Kita baca soal paragraf teksnya terlebih dahulu. Jadi kalau menemukan soal bahasa Indonesia yang teksnya cukup panjang, kita harus baca soalnya dulu supaya tidak membaca teksnya ini 2 kali. Nah, untuk menentukan jawaban dari pertanyaan ini kita pastinya harus membaca teks secara teliti.
Buah kakao selain bijinya yang dibuat menjadi segala macam olahan makanan, produk coklat, kulitnya juga bisa bermanfaat untuk kesehatan hewan. Salah satunya pada kesehatan hewan kambing PE atau peternakan etawa yang didatangkan dari India. Nah, kulit buah kakao ini salah satu bahan pangan ternak yang memiliki prospek yang baik dan bahan pangan ternak yang berkualitas. Kulit kakao ini juga mampu mengurangi porsi pemberian pupuk yang harus disediakan peternak khususnya pada usaha pola intensif atau dikandangkan penuh. Nah, jadi apa manfaat dari mengkonsumsi kulit kakao ini? Kita langsung cari yang A. Mengganti makanan rumput karena kambing dikurung terus di kandang. Ini bisa. Lalu yang B. Agar sehat dan membantu pertumbuhan. C. Menyehatkan kambing tersebut dan mengurangi porsi pemberian rumput. Yang D. Kambing PE tersebut hanya menggunakan kulit kakao selain tidak juga. Oke, kulit kakao harus disediakan peternak PE karena mempunyai perspektif baik. Ini memang harus disediakan, tapi bukan merupakan manfaat yang wajib. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Selain untuk menyehatkan kambing dan juga bisa mengurangi porsi pemberian rumput sesuai dengan teks ini. Ya, paham ya. Kita langsung nomor ke-4. Ini adalah kita harus mencari maksud pernyataan kalimat yang bercetak miring dalam paragraf tersebut. Nah, kita baca dulu yang bercetak di sini. Mereka juga berusaha mengubah tanah agar tidak cemar lagi, agar berfungsi secara baik untuk pertanian. Kalau kita mencari maksud, ya berarti kita harus menentukan di pilihan jawaban ini dan kurang lebih maknanya sama. Kita baca dari awal supaya lebih jelas. Indonesia saat ini sedang mengalami masalah pertanian. Tapi paragraf ini membahas tentang masalah mulai dari pemakaian pestisida yang berlebihan hingga usaha untuk mengembalikan tanah menjadi organik. Para ahli petani Indonesia mulai masalah ini. Mereka mengadakan penyuluhan kepada mereka juga berusaha mengubah tanah agar tidak tercemar lagi agar berfungsi secara untuk pertanian. Nah, maka kalau ada kata-kata tidak tercemar berarti ada hubungan tadi dengan pemakaian pestisida yang berlebihan sampai usaha untuk mengembalikan tanah maka ada bahan-bahan kimia yang tercampur. Ya. Yang A, maksud dari bercetak miring, masalah pertanian merupakan masalah serius secara bijak terhadap kualitas kuantitas hasil tanaman yang dimaksud ya. Ini lebih pada isi dari paragraf ini. Yang B, lahan pertanian ada di Indonesia, kondisi ini membuat kesuburan tanah di lantai sedikit akibat hasil produksi pertanian tersebut. Ini tidak dijelaskan secara detail apakah menurun mengalami masalah memang tuliskan menurunnya hasil produksi. Dan C. Akibat pemakaian pupuk non-organik yang terlalu banyak secara menyebabkan unsur hara yang ada di dalam tanah menurun di wilayah lahan. Tidak yang dimaksud yang di non-organik sangat berpengaruh pada produksi hasil-hasil pertanian dan kesehatan konsumen karena tanah juga tidak dijelaskan. Nah, ya, oke. Tanpa menggunakan pupuk kimia, pestisida, atau bahan pengobatan lainnya agar lahan subur. Nah, ini yang paling mendekat. Nah, karena ada kata usaha. Ada kata usaha untuk mengubah tanah tidak tercemar lagi. Yaitu tanpa menggunakan pupuk kimia, pestisida, bahan kimia, supaya menjadi subur kembali. Menjadi subur kembali berarti berfungsi secara baik untuk pertanian. Maka E yang paling tepat. Udah ya. Soal nomor kelima. Kalimat simpulannya sesuai dengan isi teks adalah ada
sepertinya ada 5 kalimat. Lihat satu. Nah, sebelumnya bagaimana sih cara menentukan kalimat simpulan? Yang pertama, kita bisa langsung mengambil kalimat simpulan yang ada di paragraf. Misalkan dalam paragraf itu kan ada yang simpulannya secara tersirat atau tersurat. Ada yang secara tertulis, ada yang tidak. Kalau secara tertulis itu ada, maka bisa kita langsung mengambil kalimat simpulan tersebut yang biasanya ada di akhir paragraf. Nah, yang kedua bisa juga menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan terdapat pada akhir paragraf. Itu bisa juga. Nah, ada cara yang lain, itu caranya mencari dan menentukan sebab akibat atau akibat sebab dari paragraf itu. Nah, yang terakhir baru mencari jawaban dari ide pokok. Oke, kita lihat. Baca dulu teksnya. Si anak kan lagi di pelajaran, malah dia menceritakan tentang setiba di rumah sepatunya dilepas, bukunya dilempar, langsung merebahkan tubuh di ranjang, serta merta tertidur masih menggunakan baju seragam sekolah. Dia tampak kelelahan karena ikut les ini itu dengan jadwalnya terlalu padat. Apalagi maksud les itu untuk mencapai target yang diikutsertakan les pada bidang tertentu yang kurang dikuasainya, sekalipun minat anak untuk belajar bidang itu kurang. Nah, yang paling buruk lagi, pada saat penentuan atau ujian tiba, si anak tidak berdaya, malah gagal. Apa kesimpulannya? Kita baca pilihan jawaban. Nah, yang A, banyak sekali orang tua ingin anaknya menjadi anak hebat, pintar, dan membanggakan orang sekitarnya. Itu bukan kesimpulan secara jelas. Yang B, berbagai cara dilakukan orang tua agar anak contoh yang berhubungan dengan hasil belajar anak. Itu bukan juga. Yang C, orang tua selalu menuntut sesuatu secara lebihan terhadap anak dan berbangga pada orang lain. Bukan simpulan yang tepat. Yang D, persaingan ketat antar anak di sekolah membuat anak belajar dengan sekuat tenaga tanpa merasa mempertimbangkan waktu. Ini juga. Nah, yang E, dampak pemerasan otak anak oleh orang tua berupa dan kesalahan bisa menjadi kalimat simpulan yang tepat. Kenapa? Karena pada paragraf di atas tadi kita sudah baca dampak dari keikutsertaan anak pada kelas ini itu tadi jadwalnya padat sehingga mengakibatkan kejenuhan dan kelelahan pada si anak. Jadi jawabannya E yang paling tepat, kesimpulan yang paling tepat. Nah, kita masuk pada nomor yang ke-6. Nomor ke-6. Pokok pikiran sesuai isi paragraf. Nah, untuk mencari pokok pikiran, yaitu adalah kalimat yang paling penting dari kalimat tersebut. Atau yang biasa disebut inti dari kalimat itu. Di sini pokok pikiran sudah tertulis 1, 2, 3, dan 4. Kita harus mencari pokok pikiran di kalimat keempat. Oke, kita cari ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, lalu kalimat ketiga, berarti ini kalimat keempat. Kita baca di kalimat keempat langsung, tidak perlu membaca kalimat 1, 2, dan 3 karena tidak ditentukan pokok pikiran. Pokok pikiran di kalimat keempat adalah upaya mengembangkan komoditas tersebut diperlukan bukan hanya untuk kuantitas produk, melainkan disertai peningkatan kualitas, keamanan, kontinuitas produksi dengan tingkat harga yang kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Pikirannya kita lihat di dalamnya, perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat yang bukan ya. Lalu yang B, dilakukan pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan C, upaya meningkatkan hasil perkebunan dari segi kuantitas, kualitas, dan mampu bersaing di pasar. Nah, ini sudah yang paling tepat karena di akhir kalimat sudah ada kata bersaing di pasar internasional. Kemudian upaya meningkatkan
secara kuantitas dan kualitas untuk mampu bersaing di pasar internasional. C yang paling. Lalu kita masuk ke nomor ke-7 tentang kutipan biografi dari almarhum B.J. Habibie. Informasi sedikit, biografi adalah catatan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, kemudian dari pertanyaan ini kita harus mencari keteladanan atau keistimewaan. Nah, ini bisa keduanya juga, kita harus mencari keduanya antara keteladanan dan keistimewaan dari sosok almarhum B.J. Habibie dari kutipan di. Oke, kita baca dulu kutipan biografinya. Almarhum B.J. Habibie mempunyai kegemaran membaca dan membaca. Beliau sudah dikenal sangat cerdas sejak sekolah besar. Setelah ayahnya meninggal, ibunya bantu untuk membiayai kehidupan anak-anaknya terutama. Ibunya berjualan atau jual rumah dan kendaraan yang lalu pindah ke Bandung. Tapi karena kemauan Habibie yang kuat untuk belajar, Habibie menuntut ilmu di Government Middleburg School, ya, di SMA. Prestasi beliau mulai terutama dalam pelajaran eksak, sehingga Habibie menjadi sosok favorit di sekolah. Kita harus mencari keteladanan dan keistimewaan dari kutipan itu. Ya, pilihan A. Menuntut ilmu di asing, ya, sekolah asing. Lalu yang B, memiliki kemauan kuat untuk belajar sekalipun dia sudah pintar. Yang C, mahir dan menyukai pelajaran eksak walaupun sudah pintar. D, seorang yang menjadi sosok favorit di sekolahnya karena kebaikannya. Yang E, dikenal sangat cerdas sejak duduk di sekolah dasar. Nah, ini bisa menjadi pilihan jawaban yang menjebak karena memang isi dari kutipan biografi itu istilahnya adalah kelebihan yang dituliskan pada sosok almarhum B.J. Habibie. Tapi yang kita cari adalah keteladanan dan keistimewaan. Nah, kita harus cari dulu keteladanan itu artinya apa sih? Ya, teladan itu berarti adalah sikap terpuji yang digambarkan seseorang dalam biografi itu. Kemudian patut diteladani oleh orang lain. Nah, kemudian keistimewaan. Apa sih keistimewaan itu? Yaitu kelebihan khusus, ya, khusus yang dimiliki oleh tokoh dalam kehidupan. Oke, kalau kita lihat dari pilihan jawaban ini, mahir dan menyukai pelajaran eksak walaupun tidak bisa. Ini adalah salah satu keistimewaan teladan. Tidak menuliskan keteladanan. Nah, kita lihat yang B ini paling tepat, memiliki kemauan kuat untuk belajar sekalipun dia sudah tahu. Di sini memang ada kalimat yang menunjukkan itu. Jadi ini bisa menjadi teladan karena punya kemauan kuat untuk belajar dan keistimewaan kalau dia sudah tetap mau belajar. Maka itu menjadi keteladanan dan keistimewaan dari sosok almarhum B.J. Habibie di kutipan biografi. Jadi jawaban B yang paling tepat. Oke, kita masuk yang D. Nomor 8 ya. Nah, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor. Saya ulangi, untuk mencari kalimat utama maka kita harus yang berhubungan ya. Kalimat utama, ide pokok, kalimat pokok itu kita harus mencari paragraf ini jenis paragraf apa, apakah deduktif ataukah induktif yang diikuti dengan kalimat jelas. Maka kalimat utama pada paragraf ini kita baca terlebih dahulu. Dulu bangsa penjajah Eropa juga berminat pada batik dan hasilnya adalah corak berbunga-bunga yang sebelumnya dikenal seperti buntut dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah seperti gedung atau kereta kuda akan termasuk juga warna-warna kesukaan seperti warna. Kalimat kedua, akan tetapi batik tradisional tetap mempertahankan coraknya dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambang.
Kalimat ketiga. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, baju batik telah dipakai sebagai pakaian resmi di siswa sekolah. Batik juga dipakai pegawai negeri. Kelima, perkembangan selanjutnya batik mulai bergeser menjadi pakaian sehari-hari terutama oleh kaum. Kalimat utama bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau bisa di tengah. Oke, pada kalimat utama paragraf ini kita lihat di sini bukan di kalimat pertama ini seperti menjelaskan bahwa kalimat ini adalah pengantar. Kemudian masuk pada kalimat kedua, yaitu adalah batik tradisional. Lalu kalimat ketiga, 4, dan 5 ini menekankan bahwa batik tradisional tetap mempertahankan coraknya karena terbukti dipakai siswa sekolah, oleh pegawai negeri, dan dipakai pada pakaian sehari-hari, khususnya digunakan oleh kaum wanita. Maka kalimat utama yang paling tepat adalah pada pilihan jawaban yang B. Oke, masih ada paragraf yang sebelumnya. Pertanyaannya saat ini tentang simpulan. Kita mencari simpulan dari paragraf di atas. Nah, saya ulangi, untuk mencari simpulan kita bisa langsung menentukan kalimat simpulan yang ada di dalam paragraf itu, atau menggabungkan antara kalimat dan kalimat simpulan, atau menentukan sebab akibat, atau juga bisa mencari jawaban dari ide pokok. Jadi kita sudah bahas, sudah membacakan paragraf ini, jadi kita langsung pilihan jawabannya. Terutama yang menyukai batik adalah kaum corak, tidak juga. Nah, jadi peminat batik mulai dari kecil, muda, sampai pada yang sudah dijelaskan. Itu tidak tertulis dalam paragraf itu. Yang C, sangat perlu bagi kita melestarikan batik Indonesia. Nah, yang D, ternyata batik disukai sejak zaman penjajah sampai saat ini. Yang E, karena itu ada kebanggaan seorang. Yang paling tepat karena pilihan A, B, C, dan E ini tidak tertulis, tidak tertulis secara dalam paragraf ini, maka pilihan yang D paling tepat karena sudah dijelaskan atau sudah menjadi kesimpulan bahwa sejak zaman penjajahan batik sudah disukai sampai saat ini. Jadi dari awal dari dijelaskan pada zaman penjajahan, kemudian sampai saat ini masih digunakan oleh siswa sekolah, oleh pegawai negeri, bahkan untuk pakaian sehari-hari. Yang D yang paling tepat. Kita masuk nomor terakhir, nomor 10. Ya. Pertanyaannya adalah kalimat tidak padu dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor. Oke, kita baca dulu. Yang nomor 1. Kalimat pertama, hidup adalah ibarat bertarung. Yang kedua, agar dapat merebut kebahagiaan dalam berbagai wujud, harus memiliki pribadi yang tangguh dan pertarungan. Hubungan, ya, sebelumnya. Berbagai hal yang dihadapi dalam baik suka maupun duka. Jika ketangguhan dan ketegaran pada diri seseorang, ia pasti akan menang dalam pertarungan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak membutuhkan perjuangan dalam nyata. Dan tidak ada hubungannya. Untuk kalimat tidak padu itu adalah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang lengkap. Kita sudah terlihat jelas, sudah dipastikan bahwa di kalimat yang ketiga, ya pilihan C ini, yang tidak ada hubungannya dengan sebelum dan kalimat sesudah. Jadi pilihan yang C yang paling tepat. Baik, 10 nomor sudah
kita bahas. Nanti akan disambung nomor berikutnya di part yang kedua. Terima kasih. Semoga mudah dipahami dan bisa mengerjakan soal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.